Gimana itu? Bisa reach out Aryan 13. Berapa dia invoice-nya berapa? 10 emang ya? Boleh di-spill dikit lah. Dengar gue sip ini mah di Bandung di tongkrongan katanya Futura mau bikin festival. Pakai suara mulut lah apalah kayak gitu-gitu. Kalau di Sungut tehnya, kamu ngalamin ini nggak? Di motor. Di motor berhenti dulu gitu. Nah gitu, sering banget itu waktu di grup. Kayaknya semua musisi kayak gitu. Iya. Kalau nggak Alfi bikin Ed Sheeran juga katanya gitu, Ed Sheeran. Oh iya. Terus semoga aja sih nanti bakal ada Eropa Prejudice sebenarnya. Tolong diulang. Ada ke Europe. itu Cibinong. Cikonewan yang baru. Setelah sekian lama, akhirnya Studio Jurdans kembali lagi setelah ditinggal oleh Prabu. Alright, setelah sekian lama, akhirnya Studio Jurdans kembali lagi setelah ditinggal oleh Prabu. Oke, tanpa banyak basa-basi dan banyak cincong, saya kedatangan tamu hari ini di Studio Jurnals. Satu band yang sangat saya respect lah sama pergerakannya, kawan-kawan dari Prejudice. Apa kabar, Dak? Baik. Salam dulu, salam. Aduh, sorry ya, saya nggak bisa ngikutin gesturnya Prabu ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Jadi saya cukup lama lah ngikutin Prejudice. Mungkin bisa bilang dari awal sebenarnya, dari awal-awal. Kalau di track back mungkin dari zaman pandemi lah, kita mulai intens komunikasian. Terus saya sering dengar materi Prejudice, nonton live-nya dan segala macam. Tapi ada hal yang belum saya tahu tentang Prejudice. Makanya ini adalah waktu yang tepat untuk mengkorek-korek. Apa sih Prejudice? Ada apa sih dengan Arga dan Rian gitu. Tapi sebelum jauh ke Prejudice, saya mau ngobrol tentang masa kecil kalian. Jadi kalian asli Bandung? Bandung. Asli Bandung. Daerah mana? Aku di Bandung Barat lah. Apa tuh? Dago. Oh, daerah Lembang. Orang kaya pasti ya. Enggak. Iya, Wisata biasa. Aku Kalian? Tempat wisata. 2 fase di Karapitan sampai kelas 6 SD, SMP pindah ke kabupaten sampai SMA. Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung Barat di Kalian Padalarang. SMA di mana sih? Aku di PGI. PGI DU ya? DU. Aku Semansa Padalarang. It's okay, nggak apa-apa. Nah, kalau pengen tahu di rumah nih kalian gitu, siapa sih yang ngasih paparan tentang musik ke kalian? Atau enggak kalian entrance ke musik tuh umur berapa, terus kayak sukanya apa gitu waktu kecil? Coba dulu nih. Dari dulu lah. Sebenarnya dari keluarga mah nggak ada yang nge-input musik sih. Cuman waktu dulu zaman sekolah sering takol-takolan biasa di meja. Terus anjir. Pakai apa nih takol-takolan? Pakai pulpen. Oh, pakai pulpen. Anjir kayaknya main drum seru gitu kan dulu. Main drum dulu kan. Latihan-latihan paling bawain gitu Dewa kayak gitu. Tahun berapa ini kalau boleh tahu? 2006. 2006. Oke. 2005. Ngelihat siapa tuh? Drum. Pengen jadi drummer tuh ngelihat siapa gitu? Nggak ada Gebek, ngeliat siapa gebek. cuman. Oh, belum kenal ya? Belum. Cuman sering denger lagu terus takol-takolan gitu ya. Gitu waktu dulu. Jadi dari keluarga mah nggak ada yang Nggak ada sebenarnya. nyekokin apa ini dengerin ini gitu? Nggak. Terus ke SMP, nah di situ dulu tuh di sekolahku banyak anak band lah. Nah di situ dijejelin musik-musik tuh di situ sampai SMA gitu, ngeband SMA kayak gitu. Oke, kalau Rian, siapa yang memaparkan tentang musik, belum ke musik ekstrim ya, masih musik in general gitu? Kalau input dari keluarga nggak ada sih, cuman kalau dari orang tua ada saran untuk berkesenian karena dari nenek sampai ayah tuh malah dancer mereka. Oke.
Dulu diarahinnya ke sana, cuman karena nggak into, malah deket sama kakak sepupu. Kakak sepupu nyekokin band-bandan tuh. Waktu itu masih new metal, Limp Bizkit gitu-gitu. Nah waktu lihat Limp Bizkit, lihat si gitarisnya keren, siapa lupa namanya, Brad apa gitu ya. West Borland. West Borland. Muka putih, mata hitam, anjing keren banget gitu. Terus kamu ini nggak di kamar di kaca terus gituan gitu? Banget, gitu, sambil dengerin musik. Parah. Terus pengen punya gitar 7 string gitu kan ya? Kan dia pakai 7 string gitu. Sama ya. Terus waktu itu berdiskusi lah sama ayah. Sok mau kemana, mau gimana, mau menerusin ayah nggak breakdance gitu. Ah nggak kayaknya. Breakdance ya? Masuk Breakdance ayah. Kalau nggak salah dulu Batavia Dancer doi. Oh iya? Oke, nanti di penghujung interview Rian bakal breakdance. Nggak bisa. Setelah diskusi waktu itu, enggak kayaknya pengen main band aja, belajar main band. Pengen megang apa? Gitar awalnya. Dibeliin lah gitar, belajar sama kakak sepupu. Waktu belajar ya standar sih waktu itu mah. Top 40-an di Indonesia. Peter Pan lah standar. Tahun 2005 SD kelas 5. Udah di situ ketemu teman-teman yang satu interest ya. Mulailah belajar ngeband tuh. Terus kayak diarahin gitu sama kakaknya temen doi anak hardar. Oh, siapa? Arkap namanya. Oke. Ya sempat diajak gitu lah kalau beli merchandise band. Belajar ngeband, terus dia dicekokin waktu itu imo-imoan kayak Ataris gitu-gitu Silverchair. Ngeband lah SMP. Kamu megang gitar? Gitar, masih gitar. Waktu SMA, si yang partner belajar gitar malah lebih jago duluan, udahlah mundur bass. Belajar bass dari situlah. Gitu kalau fase musiknya mah dari emo, terus kenal metalcore, kenal hardcore, sampai sekarang yang jadi soalnya hardcore anjay. Ya, mantap. Banana Ger ya ternyata ya. Arga sama Rian, saya kira waktu masa kecilnya SMP-nya ikutan gangster gitu, gabung sama salah satu gangster di Bandung, ternyata nggak ada. Kalau gitu. cara mainnya sama kayak anak kecil pada umumnya gitu, main layangan, Iya. mengaji setelah maghrib. Kayaknya mah kalau nggak kenal musik ngebegal, kayaknya mah sekarang tuh jadi ngebegal. Enggak sih aku Kalau kayaknya jauh jadi ya teman-teman ya, urusan-urusan kayak gitu. jadi hafiz mungkin. Oke, ngomong-ngomong band-bandan nih, awal-awal band-bandan sebelum masuk ke Prejudice nih. Dengar-dengar Arga tuh dulu punya band death metal. Namanya Block God. Dingin mantep gini ya Mas Dika. Ceritain dulu dong, death metal. Kenapa nggak ada tuh Block God tuh? Awalnya dulu deh ya. Awal dulu. Sebelum death metalan tuh dulu SMP ke SMA tuh aku punya teman sekarang udah almarhum. Namanya si Dendi. Nah si Dendi ini tuh dulu ngenalin musik-musiknya belum ke death metal. Dia masih ngenalin Reprisal. Oh, metalcore lah ya. Metalcore, Restraint, terus banyak lah. Nah dari situ mulai digging juga sama dia bareng, kasih hardcore juga, dikasih apa. Terus death metal juga. Nah di situ kayak masih sana sini lah, main hardcore iya, main death metal iya. Nah, terus akhirnya si Block God ini tuh bandnya sebelum aku jadi dulu main bass di Block God. Sebelum apa namanya? Aku ada pun dia udah jalan. Keluar terus dia cari bass, kebetulan temen-temen aku saya SMA sama mereka. Nah, terus diajakin ya main juga nggak tahu grip juga kan. Katanya kamu ngasal mainnya. Giging mantap gini aja. Terus ya sempat main beberapa kali, cuman dipaksa jadi harus belajar kan. Nah, di situ sama Block God lumayan lama lah. Sempat nge-cover apa gitu, band death metal apa atau udah langsung bawain band sendiri, lagu sendiri? Lagu sendiri. Mantap. Lagu sendiri waktu itu. Ada 3 lagu gitu kalau nggak salah. Nah, kamu kan punya organizer si Futura tuh, kan suka bikin acara reunian band apa nih? Block God reunian. Waduh. Ayo atuh. Kapan lagi lihat Arga main Bass. Sekarang udah sering. Oh, udah sering ya? Sama siapa ya? Di Prejudice Oh, kalau pas misalkan switch lagu gitu. terakhir tuh Oh, minta switch. Anjay, begok gini katanya. Pengen balik lagi masa itu. Terus kalau boleh tahu setelah beberapa fase lah ya dari kalian gitu perjalanan bermusik, kalian ketemu ya terutama Arga sama Rian lah, karena Rian juga dari pertama ya, Prejudice pertama ya. Jadi as a band terus memutuskan untuk yuk kita bikin Prejudice, itu historinya awalnya gimana? Ketemu di mana gitu? Inisiatornya siapa? Long story shortnya aku sama Arga sempat seband. Oke, band apa tuh? Imo sama Davin tuh. Adalah temen si Davin. Iya tahu lah si Davin.
sama dia Yang satu lagu bubar bukan? ya itu Yang nama Baru kan bandnya satu lagi dibubarin kan. Face. nama bandnya dari Mas Dika kan. Iya itu. Fun fact-nya itu. Terus Jujur itu sebelum Prejudice ya? sebelum Aku Prejudice, kira Prejudice udah ada. pra pandemi juga ya? Atau pas pandemi sih? Sebelum pra-pandemi juga. Pra pandemi waktu itu aku kayaknya terakhir masuk deh. Datang ke tempat Arga yang Futura. Si Arga main apa di Face itu? Drum. Astagfirullahaladzim. Gak ada niat sampai sekarang juga dia vokalis juga sebenarnya. Main drum. Mainnya drum. Iya. Terus karena bandnya nggak jalan atau gimana, ya nggak jalan lah udah gitu. Balik lagi nongkrong bareng di tempat kerja dulu di bawah Reksa. Waktu itu Bleach udah jalan atau udah rilis ya sih? Belum. Udah tahu. Belum itu. Justru mau rilis itu. iya udah ada kan udah Iya, kebentuk. udah ada. Terus intensitas nongkrongnya sama anak-anak Bleach emang di tempat kerja aku dulu. Jadi ya banyak input lah. Terus si Arga ngide tiba-tiba datang nongkrong gitu ngasih materi ke aku ngeband lagi yuk. Tapi death metal. Tapi death metal dia udah bawa demo bikin sama siapa sih Gak? Bikin sama ada teman-teman lah. Jadi aku waktu itu Kayak demo MIDI gitu. pengen bikin, pengen vokalin. Cuman kan karena nggak ada anak-anak, tolong minta bikinin bareng-bareng biar nanti approach ke Orang-orang orang-orangnya nih. Aku udah punya demo gitu. pas kedengerin demonya. Jir ini siapa yang nyanyinya Gak? Urang. Wah serius bagus suaranya Mas gitu. Cuman karena ini jangan death metal Tapi banget. death metal mentok, death Parah, metal gitu. obituari Itu mentok lah. Ya, gitu tuh ya. nge-growl gitu. Kalau Terus masih ada kayaknya, masih ada nggak sih? di HP kamu yang dulu. Kayaknya nanti dah. Oke. Pas approach ke aku tertarik cuman kasih hardcore dikit lah gitu. Karena ke-trigger juga waktu itu sama anak-anak Bleach. Oh ya udah, terus tapi aku pengen main gitar lagi waktu itu teh. Karena kan aku awalnya main gitar Prejudice. Ya udah guys, siapa aja. Udah bikin demonya dulu berdua. Gitu. Waktu itu bikin demo di markasnya si Bleach juga. Oke. Dibantuin sama si Kevin. Mau kayak apa, digging waktu itu tuh aku lagi seneng dengerin Suburban Scum, backtrack gitu-gitu. Udahlah jadi 3 lagu sama 1 sampling, beres, recording, langsung nyari drummer dulu. Karena semua tag-nya bisa sama aku. Nyari drummer si Ale, jadi Ale. pertama recording tuh bertiga. Setelah jadi recording, ini siapa gitarisnya yang bakal satu lagi sama pemain bassnya. Pemain bassnya dulu satu tongkrongan juga sih, Eca. Oke. Bukan Eca Futura. ada Eca temen aku. Jalan, gitarisnya waktu itu siapa ya? Grand Suffering, si Devnya Grand Suffering, cuman karena satu dan lain hal, Dev harus cabut ke Jepang. Waktu itu masih jalan berempat, Arga digging nemu Keniro ya di Instagram. Kan Hero. Belum tahu juga tuh Oh, dia kamu bisa scouting di IG Enggak, gitu. malah. Di gigs. di gigs waktu itu di Setelannya oke siapa ya? nah Two step-nya bagus. stage-nya oke nih. Kan Waktu- nggak tahu bisa main gitar atau Tapi enggak. si Kenny udah tergabung sama band dia. Udah, cuman belum tahu ya kita waktu Belum itu. tahu. Oke. Tergabung. Terus kamu approach lah ke dia gitu. Langsung DM, Mas Bro, gitu. Mas bisa main gitar nggak? Bisa gini ngobrol. Terus aku langsung nawarin demo yang udah kita track. Berarti ya demo yang Misery yang itu ya? Iya Ah, itu. kayak gitu. Ya si Kenny Rosuka masuk. Itu Eca udah keadaan udah cabut ya. Belum. Pas waktu Kenny belum. Belum. Kenny masuk. Terus mana kenapa bisa masuk ke bass ya? Udah lupa lagi. Iya waktu itu kan si Keniro masuk. Udah jalan tuh. Masih beberapa main sama Eca cuman radio gitu. Iya. Live season radio 2 kali. Ecanya harus fokus ke kerja. Digging lagi siapa ya gitu. Si Arga nyaranin beberapa. Alfi lah yang masuk. Oh, iya. Dengan Alfi yang full skill, aku minder. Udah mundur lagi ke bass gitu. Gitu. Gila, sampai sekarang Alfi dan waktu itu satu dan hal juga Keniro harus beres. Sekarang sama Via. Sama Pian ya. Oke. Kita tarik dikit. Waktu saya pertama dengar demo kalian ya Misery, terus saya sebenarnya sebelum dengar demo di SP tuh nonton live-nya dulu. Gitu. Saya lupa di Futura atau di acara yang di Sari Jadi gitu, saya lupa lah. Di Seri Jadi kayaknya kalau Iya, sama pokoknya itu Mama kayak gitu. gue itu nonton sama si Vidi terus kayak, ini mengingatkan aku kan satu band sebenarnya. Ini no offense ya, disamain sama band. Cuman waktu itu saya ingetin sama Jesus Peace sebenarnya kayak, ini agresif banget gitu hardcore-nya gitu. Tapi sebenarnya pengen tahu dari kalian influence kalian di luar Obituary karena sempat ada perubahan format ya secara influence musik gitu. Kalian dengerin apa sih waktu itu?
nulis lagu segala macam atau influence beratnya tuh dari mana gitu? Awal-awal ya itu Suburban Scam. Kita waktu itu emang sama-sama suka dia. Terus explore tuh tetap ke ada death metal juga sebenarnya. Justru Justice Peace-nya mah nggak sama Malah sekali. kita hardcore-nya mah bukan dikit. Kayak lebih banyaknya aku ngejejelin anak-anaknya yang metal-metalan. Karena waktu itu hardcore-nya udah Kenny Rock tuh maksudnya biar imbang. Ya, Karena kan ya. si Rian pengen ada hardcore-nya kan. Nah, jadi pas waktu itu Suburban Scam, Sepultura apalagi? Ya. Backtrack. Backtrack, Sepultura era mana nih? era Bloody Rods. Oh, Yang udah groovy ya. Ya, gitu. Terus apa lagi ya? Udah yang main satu senar. Yang udah ini, pakai ini. Itu sih nggak terlalu banyak waktu bikin demo Mas, Karena sat-sat aja waktu itu. Sat-sat, terus Karena kayak lagu juga seminggu jadinya deh. terus apa ke komponen sama si Kevin ada mau bikin kompilasi gitu Southeast Asia. Waktu itu. Ada satu slot band lagi. Udah Bikin masukin lah. aja bikin gitu. Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada kompilasi. Oh iya? Kompilasi apa dong kalau boleh tahu? Lupa anak Madafaka gitu. Singapura apa? Anak Madafaka yang bikinnya. Medan. Medan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya lupa. Cuman belum kesampaian sih sampai sekarang. Nah, tadi kan sempat di-mention tuh ada pergantian personel. Iya. Karena Kenny Rock memutuskan untuk cabut lah dari Prejudice gitu. Terus kalian akhirnya menggantikan dengan Vian ya. Vian. Buat teman-teman yang nggak tah, Vian itu bandnya Rounder. Nah itu patut disimak dan diwaspadai di tahun ini. Anjay. Nah, nemu di mana tuh Vian, terus kenapa ngajak Vian? Vian waktu itu nggak, awalnya aku kenalan dulu gitu. Temannya temen, tapi kan udah tahu Rounder juga. Ternyata si Vian tuh temannya teman aku, pernah makan bareng, ngobrol, asik juga tuh ngobrolnya si Vian. Waktu itu si Kenny Rock nggak bisa ikut tour, di editionalnya nama Vian lah beberapa kota. Dirasa susah kan cari gitarisnya Mas di Bandung. Terus Drummer lebih susah lagi. iya iya betul. Curhat. Lanjut. Terus ya ngobrol sama anak-anak, kayak chemistry-nya udah dapat pas tour meren ya. Terus dicoba dulu aja beberapa panggung sama Vian. Tawarin aja Vian gimana nih, mau lanjut atau sebagai additional aja. Ya lanjut sampai sekarang Dan gitu. berarti udah jadi personal tetap ya? Personal tetap. Oke. Nah, terus kita masuk ke rilisan nih, karena kemarin beberapa waktu lalu itu Prejudice baru aja ngerilis maxi single ya, 2 lagu. Teman-teman bisa cek di DSP kesayangan kalian, ada 2 lagu judulnya Blaze dan Settle The Score. the Score gitu. Nah, sebelum masuk ke agenda berikutnya tuh di balik single, aku pengen ngasih testimoni tentang 2 lagu ini yang menurut saya ini death metal banget kalau kata saya. Ini death metal. Jadi kalau tadi Arga sempat bilang death metalnya dihilangin terus kental ke hardcore, menurut saya mah ini agak death metalnya agak kental, agak groovy dan melodic lah. Melodic death metalnya tuh berasa. Malah secara output juga ini banyak perubahan banget menurut saya. Vokal Arga berubah. Malah saya mikir ya ganti vokalis gitu. Atau ini ada guest vokal gitu atau gimana gitu. Enggak. Lebih cocok yang mana tuh? Kalau aku sebenarnya dua-duanya cocok, Dari cuman kalau aku mah suka progresi sebenarnya. Jadi suka progresi teh, ada perubahan di band tuh menurut aku itu bagus. Jadi aku mah suka-suka aja sebenarnya yang dua. Dan enjoy ngedengerinnya diulang-ulang tuh enak lah gitu. Cuman itu yang bikin agak kaget. Aku pikir tuh kayak formatnya akan seperti breakdown-nya lumayan banyak. Terus power chord-nya gitu. Yang ini mah benar-benar yang melodius dan groovy gitu. Terus drumnya nggak bertele-tele, kayak cuman ya gitu, simple gitu. Ya aku benar-benar ini mah death metal sih, kayak old school death metal segala macam gitu. Sok nggak? Apakah benar dari death metal itu? Digging death metal mah sebenarnya sama kayak waktu demo. Cuman malah kita diggingnya di luar hardcore sama death metal ya. Oke. Ada Korn, Limp Bizkit, kayak gitu kita masukin unsur itu di beberapa lagu sebenarnya. Cuman mungkin terpengaruhi ke lagu lainnya mungkin ya. Oke. Terus kalau yang baru-barunya kayak kalau sekarang Godset, Twitching Tongues, terus apalagi Demonstration of Power kayak gitu-gitu kita masukin. Mungkin karena mereka referensi baru ini mungkin condongnya ke metal kali ya. Mungkin jadi terpengaruh ke yang lagu yang sekarang.
Apakah itu ada menjadi sebuah teaser buat isi albumnya? 2 lagu itu mewakili? sangat diwakili. Sangat diwakili dan akhirnya Prejudice punya album yang memang band aku banget sih sebenarnya. Ya. Konsepsi konsep materinya, diggingnya waktu itu aku kayak ngelisin gitu ke anak-anak, ngasih dengerin ini dan pada akhirnya ya musiknya jadi seperti ini gitu. Tapi setuju gak sama penilaian aku itu sebenarnya death metal atau sebenarnya lebih ke klasik metalcore sebenarnya? Setuju aja. Karena tadi sempat kayak terinfluence dengerin Reprisal segala macam. Terus tadi band-bandnya yang metalcore segala macam lagi. Setuju. Terus di situ ada yang menarik lagi di lagu Blaze itu ada Guest vokal ya. Safa dari Devil Despise, Enamor sama Grey. Gitu. Itu sangat-sangat mencolok lah. Kalau saya sorry ngebanding-bandingin sama band lain terus nggak apa-apa ya. Biasanya ada band yang nggak suka dibanding-bandingin sama band lain. Cuman suka saya kita ngingetin sama Twitching Tongue sebenarnya. Betul. Secara style vokalnya dan mungkin si Devil Despise juga sempat nge-cover Twitching Tongue di beberapa eventnya gitu. Ceritain tentang proses ngajakin Safa, terus kenapa milih Safa gitu? Sebenarnya waktu itu ngajakinnya nggak cuma Safa. Kita ada kayak beberapa list sebenarnya waktu itu. Limbo atau Jemba pernah aku ajak waktu dia ke Bandung. Terus siapa lagi? Agan ya kalau nggak salah waktu itu sempat kita list. Bezel. Terus Sida pernah, Mas Sida terus kayak masih digging lagi, dengerin lagi musik kita. Kayaknya cari yang karakter vokalnya arah-arahnya ke Twitching Tongues. Waktu itu Devil Despise keluar single. Terus si Safa juga waktu itu udah ngasih sebelum rilis tuh. Anjing, gokil nih, bagus, itu cocok sama yang lagu Bless. Itu langsung todong aja ngajakin. Terus ya udah dia tadinya mau di Malang malah jadi pisah gitu. Cuman si Safa ke Bandung waktu itu sempat jadi di Bandung lumayan lama itu waktu itu diem di kosan. Seminggu mah ada. Kosan siapa? Kosan kita, kita satu kosan kan waktu itu. Saya gabung boleh nggak? Boleh. Sama yang lain juga boleh. Terus ya digging, si Safa tuh lumayan cepet lah. Kayak aku ngasih lirik. Gimana kamu aja maksudnya. Berarti notasi mah dia yang mikirin gitu? Dia. Nembak di studio juga dan cepet gitu. Safa gokil. Nah, nanti kalau bawain lagu Bless live, kamu yang ngegantiin nyanyi kan? Yang gitu. Bisa nggak? Kayaknya dia. Nah itu makanya anjir live-nya pemain. Bisa pakai backing track lah. Ya, aman lah. Sekarang teknologi udah oke gitu. Nah terus kalau yang Bless dan Settle the Score itu siapa yang proses kreatifnya, siapa yang mulai gitu, yang nulis segala macam? Bareng. Itu jadi sealbum tuh langsung dikerjain. Dibantuin juga masih Kevin. Tetap Kevin ngeproduserin waktu itu, terus kita Kevin Aprilio kan? Iya, betul. Kevin Bleach ya. Kevin Bass Club. Sama Kevin tuh. Jadi dia ngawal full buat project satu album gitu. Iya. Apakah dia nulis juga atau dia cuman kayak ngasih insight? Nulis bareng. Waktu itu nulis bareng semuanya, bener-bener bareng-bareng. Karena waktu itu sebenarnya agenda album tuh udah lama banget. Dari zaman Kenny Rowe juga, cuman baru terrealisasi setelah Kenny Rowe-nya udah cabut waktu itu. Jadi kita mau ngapain dulu album, terus masih adaptasi, ngajakin Kevin lagi, gitu kan. Waktu demo juga Kevin juga kan. Terus ya bareng-bareng aja itu, bener-bener bareng-bareng, ngasih referensi dan lain-lain. Pakai suara mulut lah apalah kayak gitu-gitu. Kalau di sungut tehnya, kamu ngalamin ini nggak? Di motor. Terus berhenti dulu gitu. Nah gitu, sering banget itu waktu di grup. Kayaknya semua musisi kayak gitu. Iya. Kalau Alfi bikin Ed Sheeran juga katanya gitu, Ed Sheeran. Oh iya. Ed Sheeran pergi kemana kemarin? Yang venue yang jalan-jalan. Pasar Santa. Oke, lanjut. Terus selain ada Safa, ini nggak apa-apa dibocorin aja. Nggak apa-apa. Kemarin sempat lihat sedikit snippet dan teaser di sosial medianya Prejudice. Ada guest vokal lain, itu Aryan 13. Gimana itu? Bisa reach out Aryan 13. Berapa dia invoice-nya berapa? 10 M apa ya? Gimana awalnya?
Waktu itu Mas Aryan tuh awalnya bukan kerjasama, aku Diminta bantu lah. minta tolong buat ngonten dulu tadinya Fama Futura. Konten. Fama Futura yang waktu Speed Red. Oh ya nganten-nganten kayak aku waktu itu. Oke. Waktu itu aku dikenalin sama temanku di Jakarta. Terus ternyata apa namanya dia dengerin Prejudice juga kalau nggak salah tuh apa punya kasetnya gitu. Terus lumayan reach out-nya lumayan gampang, terus responnya juga baik. Nah dari Banget, situ konten baiknya pakai banget. udah kayaknya nih si Rian kan BM ada lirik Indo kan. Pas aku nulis kayaknya cocok nih ada yang ngisi juga. Nah langsung aja terbesit Mas Aryan waktu itu langsung ngajak langsung gas. Awalnya juga sama mau di Jakarta, cuman ya dia udah gua aja yang ke Bandung deh kayak gitu. Jadi langsung tag sehari itu langsung beres. Oke. Waktu itu. Gimana rasanya? Waduh, gimana ya rasanya? Idola banget Ini ya itu. karena ini maksudnya kayaknya cukup terbilang jarang juga Aryan Featuring-nya. feature di satu album band lokal. Kayaknya mungkin terakhir udah lama juga. Saya Iya. lupa lah, cuman ya ini satu ya kalau dibilang unique selling point juga oke lah ya Iya. buat secara awareness-nya Prejudice bisa ngajak Aryan. Tapi di balik itu alasannya selain pengen ada lirik Indonesia, ada yang bikin lirik Indonesia mah banyak. Betul. Tapi alasan utamanya kenapa milih Aryan tuh apa? Kan itu udah langsung levelan pak gitu. Udah mentok itu mah. Apa ya? Apa ya? Apa kalian waktu lagi workshop dan lagi tiba-tiba dengerin Seringai atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Kayak langsung terbesit aja kayak ini gokil gas. kalau misalkan lirik Indo terus ada featuringnya Mas Aryan. Mas Aryan gitu. Kayak gitu mulu kita tuh. Gak kayak- ada alasan khusus kenapa Mas Aryan. Organik jadi gitu ya? langsung kayak waktu yang udah juga kayak waktu dulu sama Ekrik. Mas Eki juga kayak gitu. Oke, berarti itu the power of manifesting ya. Coba Amin. siapa aja yang kalian pengen anjing gue pengen siapa tahu terrealisasikan juga nih. aku pribadi mah Mas Miko pengen Miko siapa nih? Alice. Mas Miko Aduh. pengen. Cuman nggak tahu tuh cara reach out-nya gimana. Gampang. Nanti saya share WA-nya aja lah. Kalau aku sih pingin siapa ya? Reach out sebenarnya pingin yang di lingkungan sendiri aja sih sebenarnya. Pingin anak-anak aja sih sebenarnya. Iya iya. Kalau nggak yang kagok manghiwal aja, yang manghiwal kayak Ari Lesmana for 20 gitu, misalkan siapa yang kayak anjing ini kayak jauh teuing tapi ya kan itu mah manifesting aja kan. Iya. Kayaknya lucu nih sama si ini gitu. Jadi Jasta kayaknya. Jimmy bener, tong kagok aja. Jimmy Aku mah Jasta. Ada Irvin Jasa mau. Orang-orang yang aku look up aja sih Mas. Terus pernah kepikiran kayaknya pengen sama Mas Iga Mas Hardi gitu ngisi lead. Lucu juga tuh. Lucu Tiba-tiba gitu, ada bisa. fuzz-nya, gitarnya gitu. Mantap. Sama Cari Tami gitu. Misalkan ngisi Boleh dicoba vokal. mungkin buat ini doa aja ya buat next release. Amin. Oke. Berapa track gak album ini? Nama albumnya kalau nggak salah Echoes of Life. Echoes of Ini Life. seperti nama-nama album elektronik kalau saya dengar kayak homogenik kayak gitu. iya. Echoes of Life. Gitu. Siapa yang muncul dengan nama itu? Arga. Aku. Kenapa tuh gak? Ada apa dengan kehidupan ini gak? Kehidupan Prejudice ya. Jadi aku nulis lirik tuh waktu buat album aku pertama kali jadi vokalis di Prejudice, terus nulis lirik juga pertama di sini. Terus kebingungan konsep gitu kan mau kayak gimana. Terus yaudahlah aku punya konsep gimana di setiap lagu aku pengen anak-anak nulis. Oke. Aku interview tuh semua satu-satu. Interview kayak di setiap manggungnya tuh pengen anak-anak ngerasain gitu. Kayak misalkan Sirian, ini lirik tentang aing gitu. Kayak emosinya biar dia juga dapat. Oke. Akhirnya semua di interview dan akhirnya mereka yang aku dapat simpulkan adalah kehidupan mereka teh sangat unik. Oke. Jadi aku tulis Echoes of Life. Jadi itu adalah suara-suara jeritan Nah. masing-masing personil Betul, gitu ya. betul, betul. Menjadi echoes gitu ya. Nah. Oh, maksudnya ke situ. Sebenarnya nggak cuma anak-anak doang sih, kayak kemarin juga yang interview si Kevin, Orang-orang terdekat. orang terdekat gitu, kayak gitu sih. Oke. Tadi sorry berapa track? Total track 10. 10 track Kalau dan akan mus- dirilis oleh Hasted Hasted Record ya. Oke. Nah, pengen tahu nih tadi kan kalau yang di demo-demo awal tuh kalian look up-nya ke aduh tadi sorry apa yang demo awal tuh? Suburban Dengerinnya. Scam. Suburban Scam. Pengen sharing aja ke teman-teman kalian waktu proses kreatif ngebikin Echoes of Life tuh selain musik, kalian biasanya digging kemana?
Misalkan baca buku atau nonton film, ada nggak ya influence di luar musik gitu? Nonton film, kalau aku ya nonton film. Ada nonton film juga, kebanyakan Ari Aster. Wah, A24 ya, biasanya ya. Terus kalau buku, malah aku jarang baca. Buku, Masih bisa baca tapi kan? duh kebetulan nggak bisa. Jadi baca buku mah bukan lumayan malah jarang. Jadi dari film sama aku biasanya ngeliat apa yang di sekitar sih kalau nulis-nulis. Gitu. Kalau kalian bikin lagu biasanya lirik dulu apa musik dulu? Musik. Tipikalnya musik dulu. Ya. Berarti vokal ngikutin bagian-bagiannya. Cuman lumayan kesulitan sih aku kemarin, jadi kayaknya buat nanti next kayaknya aku pengen bikin dulu. Terus Lirik duluan. maksudnya narasi dulu lah, Ya. biar anak-anak mungkin ngikutin di narasinya itu, suasananya atau vibes-nya. Oke. Pengen. Nah, bocoran lah buat teman-teman yang nonton. Kira-kira albumnya rilis kapan? Juni, cuman Kalau nggak ada hambatan sih Juni. Itu udah ada rilisan fisik atau Fisik digital? dulu. Oh, ada fisik Fisik dulu. dulu. Apa aja tuh? Kaset Kaset kayak duluan. vinyl Oh, vinyl. vinyl kayaknya di akhir deh. di akhir, cuman Karena prosesnya lama ya ternyata Mas. Yep. Jadi kayaknya vinyl di akhir, kita kaset dulu. DSP juga kayaknya terakhir. Mungkin Oh, jadi fisik kaset dulu ya rilisnya. pengennya ada mungkin di showcase. Kalau nggak ada hambatan juga di showcase, pengen dibikin kayak live season gitu lah, kayak di record. jadi nanti di DSP itu bakal ada versi live albumnya aja. alright. Tapi kalau versi aslinya kita di fisik. Kalau nggak di YouTube dulu deh sebelum ada DSP gitu, buat ngedengerin fullnya. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman nabung dari sekarang karena nanti bakal ada showcase-nya juga ya. Ya, itu amin, yang amin. direkam itu ada penontonnya boleh. Iya, Nonton. Nah, jadi beli lisan fisiknya, datang ke showcase-nya, beli merchandise-nya juga. Gitu. Jadi Juni nanti detailnya follow aja Instagramnya Arga. Oke, nah habis bahas album Prejudice yang nanti akan rilis bulan Juni, kita geser dikit gak obrolannya? Karena sepengetahuan saya dan kawan-kawan di Bandung, terutama Arga itu aktif dalam satu organize di Bandung yang cukup mencuat ke permukaan lah di Bandung. Asik. Asik. Ini aktif banget dia, selain ngeband itu aktif bareng sama satu kolektif namanya Futura ya Gak? Betul. Teman-teman juga cek aja IG-nya Futura itu. Dia sering banget bikin acara buat teman-teman di Bandung ataupun teman-teman di luar Bandung yang lagi motor ke sini, bikin showcase yang selalu sukses, rame, terus ditunggu-tunggu lah di Bandung. Nah, Gak, Yep. jadi permasalahannya tuh kan kita nggak mungkin sebagai musisi tuh nggak mungkin bisa manggung kalau nggak ada organize. Jadi Ya. istilahnya kamu tuh bring the balance lah, asik. Jadi musisinya tuh nambah terus. Tapi kalau nggak ada organizernya juga kita nggak bisa manggung. Nggak bisa gitu. manggung. Pertama, ngapain sih kamu bikin Futura gitu? Bener, keresahannya itu. Oh, jadi gitu awalnya. Keresahannya artisnya makin banyak waktu itu, waktu pandemi sih. Terus organize-nya di Bandung waktu itu belum ada yang aktif mungkin ya, bisa dibilang. Terus Prejudice baru rilis, pingin manggung juga nggak bisa waktu itu. Jadi keresahannya waktu itu pingin Prejudice main, gimana caranya? Udahlah bikin sendiri gitu. Akhirnya aku sama temanku bikin Futura. Terus udah di kelanjutan juga sampai sekarang gitu. Jadi udah berapa ya? Kayaknya 8, Masa sih? Lebih deh kayaknya. Lebih mungkin. kayaknya nggak tahu sih 10 apa ya gitu. Terus jadi ketagihan aja gitu, kayak ketemu teman-teman baru, terus connection, terus jadi kayak punya opportunity lain di sini gitu. Jadi networking lah ya. Jadi networking juga gitu. Kayak gitu. Acara yang pertama tuh yang di mana Gak? Days Go By. Days Yang Go di By. Lembang. Nabung. Oh, Philips Nabung. yang aku main kan? Iya. Ya. Oh, itu acara pertama. Acara pertama. Oh, oke. Cukup berkesan juga ya. Berarti saya main di acara pertamanya Futura. Dan waktu itu Collabs juga pernah main comeback di acaranya Futura. Jadi terima kasih buat Arga dan Thank you Futura. juga. Semoga amanah ya. Ya. Itu nanti sebagai di look up lah di Bandung kamu Ya, pasti sama aduh, jangan dong. sama anak-anak yang mau merintis gitu. Ya, ya. Karena emang menurut saya emang itu perlu ada satu wave yang interestnya tuh nggak band-bandan tapi interestnya emang ngasih wadah gitu. Ya. Gitu. Jadi itu emang ya semoga ada Futura tetap jalan tapi ada Futura yang lainnya juga. Betul, gitu. betul. Iya. Dan yang paling susah sebenarnya konsistensi Gak? Ya, Karena betul banget, bener. selama ini banyak banget yang bikin IO, bikin organizer segala macam tapi cuma sekali, Ya. udahan bubar gitu. Pasti kan ada rintangannya Gak? Ya. Nah,
apa sih yang biasanya kamu temuin bikin acara tuh yang bikin kamu anjing ngaream nggak saing bubar ya apa ya? Pertama, Ini buat tips ya. kawan-kawan yang mau bikin organizer. Yang pertama tuh biasanya kalau di Futura ya, konsistensi anak-anak yang kadang naik turun. Berarti internal ya ini, Internal, Pak? malah sebelum eksternal kayaknya eksternal mah permasalahan apa ya? Mungkin kayak minor dan teknis kali ya. Gimana kita approach keluar gitu kan. Nah malah di dalamnya nih maksudnya kalau susah sevisi juga kayaknya Futura juga sama gitu, maksudnya udahan aja kali gitu, sempet juga kita juga udahan lah, sempet terbetus ada gitu-gitu ya. Waktu tahun kemarin, cuman aku aduh sayang banget gitu kan. Itu satu internal, kedua kalau di Bandung ya gitu, nggak apa-apa deh disinggung kayak nggak apa-apa. Kayak ya venue sih, ya. Venue dan perizinan, maksudnya di Bandung tuh kayak banyak banget band baru, band bagus juga, terus tapi venue-nya itu kayak gak susah, cuman kayak birokrasi itu kayak susah, ribet gitu, apalagi izin ke polisi kayak gitu rada susah sih. Jadi kayak itu sih kayak rintangannya di situ. Malah kalau misalkan itu dipermudah kayaknya cukup sering gitu kan. Futura tuh kayaknya 2 bulan sekali juga enggak gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalkan itu mudah gitu kayaknya bakal sering. Kadang suka iri juga kayak di teman-teman luar kota tuh bukan gampang ya, mungkin secara budgeting mungkin vendornya nggak terlalu mahal di sini gitu. Jadi kayak seneng aja gitu liatnya gitu. Apalagi kemarin cerita dari si Kevin waktu ke Singapura tuh malah pemerintahnya support gitu. Jadi kayak enak aja gitu. Mungkin Bandung next bisa kayak gitu. Ya, amin ya, semoga ya. Ini kita bahas sisi dapurnya dulu gak? Karena ini penting juga. Kalau dari POV kamu nih sebagai organizer, kamu memilah-milih antara bisnis atau sebagai idealis tuh seperti apa? Maksudnya, kalau kamu bikin acara tuh yang penting BEP atau yang penting cuan atau gimana nih? Kamu kan itu karena satu kesatuan kan, kamu juga nggak mau acaranya nombokin terus kan nggak mau juga kan? Nah biasanya kamu ngakalinnya gimana tuh? Kamu sebenarnya POV-nya gimana sih kalau bikin acara? Pertama, aku pasti aku lihat market dulu. Maksudnya gini, banyak band bagus yang menurut aku misalkan marketnya belum terlalu tinggi misalkan. Cuman gimana kita nge-package-nya di Futura. Maksudnya kita ngegodoknya gimana caranya si band ini bisa jadi interest-nya di market kita. Ya bisnisnya aku pasti bukan cari untungnya, lebih ke yang penting Futuranya jalan. Karena maksudnya ya jalan itu kan perlu bensin gitu kan. Itu satu. Kedua, berkelanjutannya seperti apa? Kayak misalkan aku banyak kayak kerjasama misalkan sama apa tuh kayak itu ke depannya kan. Terus biar bisa lihat opportunity yang change-nya tuh, misalkan kayak Futura sekarang tuh mau bikin record label atau mau bikin booking agent tuh bisa tuh karena awalnya dari community, kolektif, dan marketnya sama dan opportunity-nya tuh ketemu di situ gitu. Kayak gitu sih. Nah jadi buat teman-teman yang berinisiatif untuk bikin satu kolektif itu juga harus dipikirin secara bisnis yang nggak muluk-muluk ya. Jangan muluk-muluk kayak baru dak lah gimana gitu. Tapi harus untuk continuity, untuk keberlangsungan kolektifnya atau keberlangsungan ekosistem skenanya, scene-nya gitu. Jadi harus dipikirin juga secara bisnis. Betul. Gitu. Jadi saling lah antara band, terus yang punya izin kayak gitu, yang punya tempat. Apalagi si organizer itu harus dipikirin secara bisnis. Nanti kalau butuh tips, follow aja lah IG-nya Arga ya, sekali lagi ya. Apa IG-nya nggak? Arga Gold Grain lah. Itu Twitter. Gitu. Nah, di antara Rian, sorry bahas Futura dulu ini. Apa-apa. Di antara rangkaian Futura, favorit gigs kamu di Futura itu yang mana? 1, 2 nih. 1 lah. Harness Your Hopes. Harus yang collapse comeback. Ya, itu seru sih. Itu Sorry motong ini mah. Kalau nggak gara-gara si Nya, si ini yang selalu kayak ayo mas nagih aja bawa terus ayo main. Kayaknya sih kalau juga nggak akan jadi gitu. Asli tuh mas? Asli. Bener karena nggak ada rencana. Maksudnya ada rencana itu nggak kelihatan. Nggak tahu kapan. Jadi kayak ngasih harga tuh kayak ngasih
satu clue kayak ini mau ada acara gini terus barulah di situ aku nyari personel yang bisa nggak. Dan ternyata ya rame sih. Rame banget yang datangnya barudak kumpul udah gitu nggak anak-anak Bandung doang, dari Solo, Jogja, ya ada band Jogja, Solo tuh adalah dari mana lagi ya Gak? Malang. Jadi Surabaya. Bener-bener itu gigs tapi festive lah gitu. Jadi seru gitu. Thank you Gak. Thank you juga. Jadi itu salah satu. Tinggal band satu lagi. Udah. Jadi itu salah satu favorit. Karena maksudnya di situ aku belajar. Kan maksudnya kalau aku kan belajarnya pas belajar di situ dari acara pertama ke Harness Your Hopes tuh kayak udah aja cari band fresh, cari band yang kita suka gitu aja kan. Kamu udah nemu formatnya gitu ya, pas tuh di situ. Si template-nya gitu. Kalau bikin gigs yang menurut kita kayaknya ini pasti rame. Cuman di Harness Your Hopes tuh kita belajar sampai Speed the Red tuh belajar gimana caranya bikin si aktivasinya panjang sampai event dan sampai per eventnya tuh di situ belajar. Gitu, jadi bikin interest orangnya itu emang dipol-polin gitu. Dibangun lah ya. Gitu. Jadi nggak cuma toh acara aja gitu ya. Udahan gitu kayak exclusive merch kan kayak gitu. Terus dari situ kita belajar ke Speed the Red juga kayak yang lain-lainnya juga. Nah, Gak, ini mah gimana Mas? Boleh di-spill dikit lah. Dengar gue ini mah di Bandung di tongkrongan katanya Futura mau bikin festival besar di Bandung. Bener nggak? Boleh nggak di-spill nih? Benar sih. Udah ini kira-kira udah berapa persen nih progresnya Gak? 40 lah. Wah anjir. 40 sebenarnya. Tinggal nerusin formatnya sebenarnya. Berarti kalau nggak salah ya saya ya dengar gosip itu. Kalau terjadi berarti ini adalah festival hardcore terbesar se-Asia Tenggara, benar nggak? Bener nggak? Gak mau ngiyain, gak mau nggayin. Tapi ya mungkin semoga ya. Mungkin maksudnya, tapi kemarin kalau bisa ngobrol sama anak-anak yang aku kasih tahu sih iya katanya. Gitu. Oh gitu. Se-Asia Tenggara atau se-Eropa atau se-apa? Sedunia. Semuka bumi. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi merintis band, cepet-cepet lah kirim demo ke Arga. Siapa tahu bisa manggung di festivalnya Futura nanti ya. Karena itu bakal jadi apa ya? Satu movement di Bandung yang kayaknya udah lama nggak ada juga. Pasca Bandung Berisik atau pasca Saparua lah, jadi kayak udah lama banget nggak ada festival yang musik ekstrim gitu, yang benar-benar proper gitu dari segi sound, terus band-bandnya enjoy main segala macam. Mungkin Futura bisa mengatasi hal itu. Jadi kita doakan supaya Futura lancar terus ya. Amin. Kita balik lagi ke Prejudice nih. Goal kedepannya apa Gak? Apakah ada tour, rilis video klip atau apa? Setelah album Echoes of Life rilis? Kedepannya ada tour kita mungkin ada tiga tour kali ya kayaknya. Tiga ya. Pertama spill aja lah. Kalau nggak mau di-spill nanti disensor aja. Jadi tour yang pertama nanti bakalan sama teman-teman dari Singapura. Alright. Bareng-bareng, terus lokalnya ada. Maksudnya band Singapura atau organize? Band. Oh bandnya apa tuh? Recognize, Renegade, Losing End, Mystic. Alright. Lokalnya ada Defy, Bleach, Prejudice. Kita bareng-bareng satu bus keliling Jawa. Bali. Terus Sampai Bali. Oh, tapi mantap. nggak semua. Jadi ada yang pisah-pisah gitu. Yang bisa kita yang terusin ke Balinya kayaknya cuma Prejudice, Bleach doang. Apa kalian ke Singapura? Kalau Prejudice ada. Gitu. Oh ada. Kalau yang lain kurang tahu ya. Kalau misalkan Prejudice habis itu ada Asia. Terus semoga aja sih nanti bakal ada Eropa Prejudice sebenarnya. Tolong diulang. Ada ke Europe. Ke itu Cibinong. Cikonewan yang baru. Tuh, nanti ini tuh cuan Futura ini tuh. Jadi nanti ada kemarin ngobrol-ngobrol sama booking agent di sana. Ya. Kebetulan mereka nge-reach kita waktu di Jesus Peace. Terus ngajakin lah gitu. Semoga di 2025 ya. Semoga direalisasi. Tadinya mau tahun ini cuman kayaknya tidak memungkinkan. Kayaknya nanti summer 2025 di sana. Sama siapa tuh manggungnya di sana? Band sananya gitu. Apa? Detron gitu. Detron. Oh maksudnya Detron band sana? Iya. Oh. Ada band Surabaya. Yang viral juga. Viral. Viral di mana? Yang Stag Ace-nya teh
Apa ya? Rada unik lah itu. Rada unik. Oh, di luar juga ternyata ada viral-viral juga ya. Hardware-hardware-nya ya. Ada hashtag viral juga. Oh, FYP gitu. Sama mereka katanya Oh. rencananya dibarengin gitulah satu fan gitu. Gitu apa aja sih negaranya teh? Wah, apa? Nggak tahu. Harus lihat notes. Oke. Pokoknya gitulah. Kalau ini mah seimplengannya Arga dan Rian aja ya. Sampai mana nih masa depan Prejudiced? Mau dibawa kemana sama kalian? Goals-nya tuh, gue pengen sampai sini gitu. Kalau aku pribadi mah pengen sampai kalau nganterin anak sekolah, temennya anak teh, Cing bapak mana pemain band ya? Pengen sampai situ pisan. Ya, bagus itu. Sama, cuman pingin ditonton anak juga gitu. Ya, Oh, anaknya nanti nonton kamu main band. Karena waktu itu ngelihat si Aaron, anaknya pakai headphone. Aaron gitu. siapa ya? Aaron Jesus Peace. Oh, Aaron Justice Peace. Sama Ya. istrinya, anaknya nonton pakai headphone, ini lucu juga ya gitu. Pingin sampai gitulah. Nah, tapi itu yang Rian unik juga, yang kepikiran ya. Semoga tercapai lah ya. amin, amin ya Allah. Oke, sekarang udah hampir ke penghujung interview bersama Prejudiced, tapi sebelum kita sudahi, akan ada satu sesi yang biasanya Prabu juga ngebuka sesi ini, tapi saya take over aja, oke? Dan sesinya adalah Pop Quiz. Alright, ini agak beda lah sama Prabu. Biasanya kalau Prabu tuh zet langsung meredak gitu. Jadi ini dikasih mikir. ini ada simpel lah. Pasti kalian bisa jawab lah gitu ya. Yang pertama, top breakdown of all time dari lagu hardcore, mau luar mau lokal. Satu lagu. Satu Masing-masing, lagu? ya. Top apa ya? Redneck Storm, Dari Obituary. gimana nadanya coba? Jet. Jet. Kalau Redneck Storm, Obituary, kalau Rian. aku Hatebreed, Destroy Everything. Oh, Itu ini sih. Ya sih, Headbreed udah kayaknya semua deh kayaknya Headbreed mah. Kayaknya Semua iya deh. lagu. Sama Honey lah, breakdown. for. Hell yeah. Hell yeah. Udah ya, tadi Obituary, Hatebreed, terus karena Arga itu tergabung dalam Futura, gigs atau festival yang pernah lu hadirin yang paling oke, Rian dan Arga. Coba dulu bebas. Gigs. Yang berkesan lah, memorable atau Lokal. bebas. Iya, lokal. Ya lokal. Aku Aku nggak pertama sih, beberapa kali ke gigs waktu masih jadi followers band-band terdahulu. Riverside kayaknya. Nah, Riverside yang mana ya? Yang di Unpas Lengkong, yang di basement. Unpas Lengkong, Di basement. Basement, apa aja tuh yang main? Wah, waktu itu apa Complete Control, Blind to See. Oh, oke. Tahun berapa ya, Yan? 2008 gitu. 2008 something lah, 2009. Rian mengikuti movement DIY waktu itu ya, karena udah sampai ke Unpas Lengkong tuh udah. Keluarga. siapa yang bikin itu teh? Jordi Mes Terror yang waktu di Dagu. Holding Aku True. belum nonton sih, tapi itu Holding cukup True. inilah. Itu Jordi Mas. memorable banget. Maksudnya terakhir nonton Dagu Tios kan sekarang udah jarang, jadi itu memorable sih. Kalau ini gak bebas ya, ini mau skala kecil atau besar. Ini mau buat Arga nih. Festival atau gigs yang ini teh proper banget sih dia teh. Ini mah waktunya buat promo aja lah, siapa sebutin. Jadi proper secara manajemen segala macam. Lokal. Mau festival, mau kelas gigs. Futura. Mantap, gue suka ini yang gini nih. Futura udah paling proper sebenarnya. Bener. Jadi Kayaknya ya. iya, nggak apa-apa. Tapi bener kalau band-band di Bandung terutama ya, kalau nggak main di Futura tuh kalian kayak nggak apa ya, nggak graduated gitu, kayak nggak legit, nggak valid gitu. Jadi Soalnya kalian harus main di Futura. Anak-anak tuh lumayan bawel di sound kan, anak-anak Futura. Jadi harus. Iya sih. Ya harus itu. Secara sama satu, ini mah keresahan saya, Apa tuh? dan si Hasbi. Apa? Kok deg-degan? Ini mah trivia aja lah. Drum nggak, posisi drum jangan di pinggir kayak di kafe, Yang mana tuh? Ya di mana we di Oh, tengah. oke, berarti. Posisi drum tuh tengah. Oke. Ya. Iya, jadi kayak kalau di pinggir tuh kayak, aduh, layout tuh jadi kayak blocking personil tuh kayak aneh gitu kan. Yeah. Kan kalau di tengah tuh enak tuh, vokal, bass, Yeah, kita yeah. harus soft kan tengah. Tuh. Yeah. Tapi ada beberapa kadang-kadang yang pinggir kayak. Apa Waktu ya? itu pernah deh. Apa Ini ya? mah Yang mana ya? nggak, ini mah masukan aja. Oh iya. Ada pernah main satu event Collapse. collapse waktu itu sama si Aswi. Pas ngecek, wah drumnya di pinggir nih, dipindahkan ke si Aswi ke tengah. Jadi kayak
Di Gudang Selatan lah. Di Gudang Selatan. Saya baru lupa aku yang bikinnya siapa. Cuma itu koles main kayak, yuk bantuan yuk, mau. Kita pindahin drum ke tengah gitu. Jadi kayak Terus pas beres koles main di pinggirin? enggak, dari awal ternyata dari soundcheck sampai ke akhir acara jadi di tengah. Dan maksudnya secara visual Berkat Mas Hasbi itu? jadi enak. Tapi saya sepakat. Karena kalau di pinggir tuh kayak, mungkin alasannya karena space kali ya, kenapa di pinggir. Cuman secara blocking tuh memang gak enak deh. Jadi buat teman-teman organizer di Bandung kalau bisa drumnya di tengah. Gitu aja sih. Terakhir, pop quiz terakhir. Ini mah 3, masing-masing 3. Top 3 non-hardcore songs of all time. Atau yang lagi didengerin sekarang. Non-hardcore ya. Non-extreme. Aku The Ataris, The Saddest Song. Anjir. Tereret. Oke. Fun fact-nya teh aku suka banget lagu itu waktu itu ceritanya tetangga tuh vendor sabuk. Kayaknya temannya almarhum juga. Almarhum siapa nih? Almarhum Mas Dani? Mas Dani. Oh iya. Udah almarhum juga sekarang. Oh, oke. Oman kalau nggak tahu. Oke. Waktu itu nganterin produksiannya Arena ke Dago. Mas Dika juga yang ngeplay kayaknya. The Ataris, dan lagu apa ini? Nanyalah ke almarhum Om Oman, Om lagu apa ini Om? The Ataris udah ngedengerin itu, memorable lah. Terus kalau yang sekarang Hursa, Makna Masa. Oh ya, Hursa ya. Sama Bon Iver. Kalau Bon Iver kayaknya album deh, 22 A Million. Itu the best. Justin Vernon. Kamu kemana aja? Kalau udah lama ngilang gitu. Tolonglah kembalilah. Nonton ya waktu itu nonton juga kan kita nonton ya. Nonton yang gimana? Yang Jakarta. Oh, aku nggak nonton kalau Jakarta. Oh, Singapura. Pengen duduk malah. Jakarta juga duduk kan? Enggak, berdiri ya. Ada yang duduk. Oh, yang duduk di atas ya. Tapi tetap beda. Iya bener. Agak. Oh, proyekannya Justin Vernon juga deh kayaknya. Apa? Volcano Choir. Terus penyanyi cewek gitu ada nggak penyanyi cewek? Lanang terus deh tadi. Cewek. Ariana Grande. Nah, Ariana Grande. Boleh. Position. Maksa deh ini hostnya. Satu lagi siapa ya? White Chorus lah. White Chorus ya. This feeling asik. Amarah nggak sih? Iya, itu album baru. White Chorus belum pernah di-interview di sini ya? Iya. Belum ya? Gas lah mas. Waktu itu interviewnya downtown ya, tentang downtown market ya. Kalau nanti mungkin abis ini. Kayaknya lucu interviewnya anak-anak band juga gitu. Maksudnya gimana yang hostnya? Hostnya gitu. Kan saya anak band juga. Oh iya benar. Iya. Ay kamu. Oke, jadi tadi ada Volcano Choir, Ariana Grande sama White Chorus, The Ataris, Bon Iver, sama Hursa. Jadi itu adalah penutup dari sesi interview saya bersama Prejudice. Terima kasih Jermas. Terima kasih buat Argan Rian dan teman-teman yang lain yang nggak hadir buat Prejudice. Jadi jangan lupa pantengin terus sosial media karena mereka sebentar lagi akan rilis full album ya yang berjudul Echoes of Life. Jadi kalau pengen tahu isi hati dari Arga Rian itu kalian beli, dengerin lah. Kalau nggak dengerin dulu, kalau suka beli gitu. Kalau nggak ya suka nggak suka beli aja lah, support lah ya gitu ya. Terus jangan lupa datang juga ke event-eventnya Arga Futura karena berikutnya akan ada sesuatu yang wow dari Futura. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Jermas. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, share video ini karena itu menjadi bensin buat kita terus berkarya. Oke, sampai jumpa. Saya Andika Surya. Bye-bye.